Melihat situasinya tidak baik, Qin Yichen dengan cepat menjelaskannya. Tapi semakin ini dijelaskan, Lin Bai semakin bermasalah. Saudara Qin, kita sudah bersama setidaknya selama 10 tahun lagi. Anda tahu kedalaman saya, dan saya tahu kekuatan dan kelemahan Anda. Orang-orang yang tahu kebenaran, mengapa Anda menanyakan hal ini kepada saya? Apakah Anda meragukan saya, dan bagaimana caranya? Anda ingin saya membuktikannya kepada Anda. Apakah kamu ingin berada di sini dan membuktikannya di depan mereka? Qin Yichen tersipu, dan terlepas dari apa yang dikatakan Lin Bai, dia menariknya ke dalam pelukannya dan menghilang tanpa jejak pada saat berikutnya. Dia langsung membuka ruang di tengah gunung, dan melemparkan tangan Lin Bai. Pada saat ini, Qin Yichen memunggungi tamu. Gatal kan? Ayo, buktikan padaku. Lin Bai langsung menjadi pengecut, dengan senyum menawan di wajahnya. Tidak, Saudara Qin, aku sudah terlalu sering berkelahi baru-baru ini. Bukankah jarang kamu datang menemuiku sekali? Mengapa kamu tidak bergegas dan menggodaku? Jangan. Tolong jangan lakukan ini. Aku tidak tahan selama sehari. Dalam teriakan Lin Bai, Qin Yichen tidak menunjukkan rasa kasihan pada Xiang Xiu. Di sisi lain, tuan lain muncul di samping Zhao Wuling, melihat aula cabang Light Lord yang padat, yang membentang ratusan mil, bahkan lingkaran sihir pun terbentuk. Setidaknya setengah dari candi dalam keadaan baik. Qin Yichen melirik Zhao Wuling dan buru-buru naik. Zhao Wuling, kita sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, kan? Zhao Wuling tercengang dan melihat bahwa itu adalah Qin Yichen, tetapi kekuatannya agak berbeda. Alisnya berkerut dan tiba-tiba menjadi rileks. Apakah itu kemampuan klon Sai Lao? Zhao Wuling dan Sai Lao juga sudah saling kenal untuk waktu yang lama, dan memiliki pemahaman tentang kemampuan Sai Lao. Hari ini, saya melihat avatar Qin Yichen, dan setelah berpikir sebentar, saya tahu alasan mengapa avatar Qin Yichen muncul. Qin Yichen mengangguk dan duduk di samping Zhao Wuling dengan santai. Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama, dan kami tidak punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu. Qin Yichen menghela nafas dalam-dalam. Bagaimana saya harus mengatakannya? Saya masih berpikir itu agak terlalu melelahkan untuk membuat api seperti ini. Saya harus menghibur semua jenis orang dan menemukan masa depan yang sepele untuk kuil penguasa cahaya. Kadang-kadang saya berpikir, jika hanya saya, tidak masalah. Tidak apa-apa jika saya bisa mengalahkan saya dan pergi. Semua orang adalah saudara, dan aku tidak menyembunyikan darimu bahwa Zeus mungkin akan menghadapi kita di masa depan. Qin Yichen baru saja mengucapkan kata-kata ini dengan samar, ingin menyeratkan Zhao Wuling dan membiarkannya mengambil inisiatif untuk menceritakan rahasianya. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah Zhao Wuling mendengar kata-katanya, tidak ada kejutan sedikit pun di wajahnya. Dia hanya menoleh untuk melihat ke langit dan merasakan banyak emosi di hatinya. Sepertinya Sai Lao benar. Tujuan Lord Light tidak pernah menjadi tujuan kecil ini. Yang kamu inginkan adalah dunia baru. Tapi jangan khawatir, karena kita bersedia mengikuti Lord of Light sekarang. Kita akan melakukannya di masa depan. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, kemampuan kita akan tetap berada di kuil Lord of Light dan menemani Lord of Light. Tuan Cahaya, Anda tahu. Nah, bagi kita yang percaya, itu tidak boleh disebut kematian dalam pertempuran. Kita adalah bagian dari cahaya. Dalam 3 tahun, banyak orang telah jatuh, tetapi saya masih bisa mendengar suara mereka. Di kuil penguasa cahaya, orang percaya yang bisa mengirim orang percaya bola-balik menjadi bagian dari cahaya bulan lalu. Dan kekuatannya masih ada di kuil penguasa cahaya. Qin Yichen tertegun sejenak, dan hatinya sebenarnya sedikit sedih. Bergabung dengan kuil penguasa cahaya hanyalah bergabung dengan kuil yang sangat biasa, dan itu tidak dapat mengubah hasil dari kehidupan, usia tua, penyakit dan kematian, kecuali jika Anda seberuntung Sai Lao dan dapat memahami cara peremajaan. Dalam 3 tahun terakhir, banyak orang percaya telah jatuh, tetapi jiwa mereka masih berada di kuil penguasa cahaya. Qin Yichen menghela nafas panjang. Jadi, selama kuil penguasa cahaya ada di dunia ini, dan selama ada orang percaya di kuil penguasa cahaya, kamu tidak akan pergi dengan mudah, kan? Zhao Wuling mengangguk setuju. Ya, orang percaya itu adalah ayahku. Awalnya dia tidak percaya padamu sama sekali. Siapa tahu dia lebih fanatik dariku nanti. Qin Yichen tertegun sejenak, dan ketika dia melihat Zhao Wuling lagi, dia tidak bisa menahan untuk menahan bahunya. Bela sungkawa. Begitu Qin Yichen mengucapkan 2 kata ini, ada ledakan ketidakpuasan di benaknya. Tuan Cahaya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku belum mati. Aku hanya bagian dari cahaya. Meskipun saya tidak memiliki tubuh fisik sekarang, Tuan Cahaya, Anda tidak bisa begitu saja memfitnah saya seperti ini. Saya masih hidup dan sehat. Qin Yichen tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia melihat Zhao Wuling lagi, matanya penuh simpati. Ini juga karena keberuntungan Zhao Wuling, dan keluarga itu harmonis. Jika itu orang lain, saya benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa adegan itu. Zhao Wuling tiba-tiba berdiri. Oke, ayah, aku tahu. Jangan khawatir,
rahasia kecilku tidak akan disembunyikan dari penguasa cahaya. Jika penguasa cahaya membutuhkanku, aku bisa mencabut nyawaku. Cara macam apa ini? Saat Zhao Wuling melompat, informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Yichen. Itulah semua kemampuan yang telah dipahami Zhao Wuling sejak dia bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Ketika saya memiliki wawasan baru, saya akan memberikannya kepada Lord of Light sesegera mungkin. Saya tahu bahwa Lord of Light berada di bawah banyak tekanan dalam menghadapi musuh yang begitu kuat seperti Zeus. Padaku, katakan saja padaku. Dengan Zhao Wuling melonjak ke udara. Ada ledakan kecemerlangan dari kuil yang tak terhitung jumlahnya di tanah pada saat itu. Peralatan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya menjulurkan kepala mereka, mengepulkan asap hitam menyapu, dan Zhao Wuling naik sendirian. Aula cabang yang membentang ribuan mil meledak menjadi ledakan kecemerlangan. Saat berikutnya, meriam penghancur dewa menyapu langit, menghadap asap hitam yang mengepul. Raungan Zhao Wuling bergema di langit. Kalian di sini untuk mati lagi, kan? Ledakan. Asap hitam dan meriam penghancur dewa Wanli bertabrakan di langit, dan matanya penuh dengan warna hitam dan putih. Dengan punggungnya ke aula utama cahaya yang membentang ribuan mil, Zhao Wuling sendirian, menghadapi serangan balik musuh yang kuat dalam asap hitam. Pada saat itu, dia seperti dewa perang. Setelah awalnya menekan lawan, Zhao Wuling mengeluarkan tentara Tao dan mengayunkan pisau tajam. Jika kamu adalah musuh kuil penguasa cahaya, aku tidak akan meninggalkan satupun dari mereka. Yang mulia penguasa cahaya, kamu tidak bisa menggoyahkannya ketika kamu menunggu Xiao Xiao. Melihat ketegasan Zhao Wuling sekarang, Qin Yichen dipenuhi dengan emosi untuk sementara waktu. Orang percaya di kuil dewa pertempuran, yang dulunya adalah penguasa kota Rin, akhirnya memiliki waktunya sendiri hari ini. Qin Yichen menundukkan kepalanya, mencoba menentukan orang percaya mana yang jatuh dalam jaringan komunikasi besar ini. Tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Qin Yichen tidak berbicara. Lupakan saja, mereka pasti tidak ingin aku menanyakan hal seperti itu. Qin Yichen berdiri dan mengibaskan debu di tubuhnya. Zhao Wuling, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Aku akan pergi menemui Li Yun. Pria itu masih dalam asap hitam. Aku tidak tahu apakah dia dipukuli sampai ibunya sendiri tidak tahu. Dia